Baik, izin sedikit menyampaikan Bapak Theo Joni Hartanto, SPD MPD merupakan dosen dengan jabatan lektor dengan bidang keahlian pendidikan pembelajaran IPA, pembelajaran fisika, pembelajaran berbasis teknologi. Yang pastinya beliau adalah narasumber yang sangat kompeten untuk materi kita. Tanpa panjang lebar, Pak Theo disilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya mohon ke bawah ya. Halo, selamat siang. Kayaknya kurang nyaring nih. Selamat siang. Jadi kalau belajar biologi itu, sudah mulai jam 10 menuju jam 12 itu irama tubuhnya turun. Makanya orang harus istirahat kalau siang. Karena irama tubuhnya menurun. Tapi saya usahakan Bu, ini dalam 30 menit bisa selesai pemaparan ini, nanti dilanjutkan dengan diskusi. PPT-nya bisa ditampilkan sesuai dengan tema yang diberikan. Saya kebagian temanya tentang penulisan karya ilmiah best practice berbasis metode STAR. Ini ceritanya ya. Ketika ini diberikan tema ini kepada saya langsung mikir ini adalah tema yang biasanya untuk coaching klinik, untuk BIMTEK yang waktunya agak lama. Tapi ini jadi ini kayak kalau di kuliah itu namanya kayak introduction-nya lah dulu. Mengenalkan dulu, mudah-mudahan nanti saya diundang lagi untuk ngasih coaching kliniknya Pak. Jadi berbicara tentang karya tulis ilmiah memang berdasarkan pengalaman saya bersama teman-teman di LPTK, ini menjadi salah satu masalah utama. Karena, mohon maaf berdasarkan pengalaman, motivasi guru-guru untuk menulis itu rendah. Contoh terakhir adalah ketika sekitar 3-4 bulan yang lalu kami melaksanakan coaching klinik untuk penyusunan karya tulis ilmiah PTK dan best practice di salah satu kabupaten. Dari 20 peserta, hanya 5 yang berhasil sampai publikasi di artikel di jurnal terakreditasi nasional. Dari 20. Itu membuktikan bahwa memang urusan tulis menulis ini agak susah Pak. Dan kita tidak bisa internal dari gurunya, tapi eksternalnya juga harus dilibatkan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, PGRI ada di sini, MGMP dan seterusnya. Nah sekarang sebelum saya mulai, tadi Pak Siswanto, kalau saya nggak salah nama beliau ya, narasumber pertama tadi sudah mengkategorikan berdasarkan usia. Ada yang sangat muda, ada yang cukup muda, ada yang tidak muda lagi, saya lihat tadi. Pertama ini saya mau tanya dulu, kira-kira menurut Bapak Ibu yang tadi cukup muda, sangat muda, tidak muda lagi, sekarang sudah bergelut menjadi guru nih ya. Sampai jam sekarang, sampai detik ini, pemahaman Bapak Ibu terhadap guru itu apa dulu? Kira-kira ada satu orang nggak dulu? Satu perwakilan dulu dari yang muda nih, kelahiran sekitar 2000-an ada? Coba satu orang. Menurut pemahaman Bapak Ibu, sampai jam ini, guru itu apa sih? Silakan. Nih. Perkenalkan namanya Mbak. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu hebat, nama saya Aulia Rahmanda. Saya dari SDN 2 Teluk Pelingit, Kecamatan Pulau Petak. Saya kelahiran 99 sebelumnya Pak. Tanggung, udah mau 2000. Jadi pemahaman saya sendiri terhadap guru itu adalah pengajar sekaligus pendidik. Semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa mendidik. Nah, maka dari itu, guru itu adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mempunyai skill untuk mendidik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Mendidik di sini dalam artian culture atau budaya, dan juga mendidik dalam artian kebiasaan, moral, pola pikir, serta bagaimana kesan untuk menjadi anak yang sopan terhadap orang lain maupun orang yang lebih tua. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ini panjang kalau saya rangkum nih, guru nih mengajar dan mendidik, tugas utama, salah satu tugas utamanya gitu ya. Sekarang perwakilan dari satu orang, Bapak atau Ibu yang sudah tidak muda lagi. Nah, nih, silakan. Dari sebelah sini kayaknya gantian, dari sebelah situ sudah, sebelah sini. Ini Pak tidak muda lagi. Ayo, silakan Bu.
Ini tidak ada benar dan salah nih. Nggak ada benar atau salahnya. Ini baru diminta pendapat aja sulit, apalagi nulis, Pak. Coba, ada? Itu sudah tidak mudah lagi. Silakan, Pak. Bapak Mia. Ayo, Pak. Nggak ada. Nah, ini Pak, bayangkan bagaimana nulisnya. Tanggapan argumentasinya. Terima kasih. Oke, silakan Bu. Kesempatan. Mungkin di sini saya, oh ya, maaf. Saya dari SD Negeri 1 Teluk Palinget, Kecamatan Pulau Petak juga. Di sini saya cuma menambahkan apa yang disampaikan Ananda. Ini cocoknya anak-anak saya ya, karena usianya memang jauh ya. Mungkin yang disampaikan oleh Amanda tadi kan pandangan dia kalau guru itu seorang pendidik, seorang pengajar sekaligus pendidik. Jadi saya cuma menambahkan kalau seorang guru itu bukan hanya pengajar dan pendidik, tetapi juga sebagai orang tua kedua di sekolah ya setelah di rumah. Kira-kira itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini tambahannya mengajar, mendidik, dan menjadi orang tua kedua di sekolah. Terima kasih. Mohon izin Bapak, dan ada Ibu Zundi juga, lama saya tidak bertemu dengan Bu Zundi ini. Nah, kenapa saya tanyakan itu? Sebelum kita masuk tentang dunia tulis menulis, jadi ini guru ini kayak punya dunianya, sisinya banyak. Kalau yang tadi dunia dilihat dari sisi perlindungan, yang guru yang memerlukan perlindungan, hukum. Sekarang kita lari ke sisi yang lain dari guru, dilihat dari kemampuannya dalam hal pengembangan profesional dari segi tulis menulis. Ini kalau di film Marvel itu kayak multiverse, jadi semestanya banyak untuk seorang guru. Ya. Oke, yang pertama silakan slide 1. Pandangan pertama tentang seorang guru ini saya namakan dari berbagai sumber namanya pandangan tradisional. Satu, guru orang yang tugasnya mengajar. Gampang nih, simpel nih definisinya. Orang yang tugasnya mengajar. Betul aja, sehari-hari kan dilihatnya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan definisi ini untuk mendefinisikan guru, maka semua orang bisa dikatakan sebagai guru. Contoh Pak Siswanto tadi. Dia punya kompetensi kontennya, terus disampaikan ke kita bisa paham apa yang beliau sampaikan, berarti peran Pak Siswanto adalah sebagai seorang guru. Jadi definisi ini adalah definisi yang umum dan tradisional banget memang. Asal orang paham konten lalu dia sampaikan ya sudah, orang bisa paham. Satu. Yang kedua, silakan. Nah, ini definisi guru yang lebih spesifik. Saya ambil dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau tadi Pak Siswanto ngambil Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 untuk menjelaskan guru untuk dilindungi dari segi hukum. Sekarang ini saya ambil dari undang-undang yang sama tentang definisi gurunya. Termasuk dari beberapa literatur di sana. Satu, seorang guru itu adalah orang yang memahami konten disiplin keilmuannya. Atau namanya kompetensi profesional. Ada guru IPA, maka kompetensi profesionalnya seharusnya dia menguasai seluk-beluk dari A sampai Z tentang konten IPA, konten profesional. Yang kedua, kompetensinya sudah tahu kontennya, sekarang bagaimana cara menyampaikan konten itu ke orang lain dalam konteks peserta didik. Maka itu yang dinamakan sebagai kompetensi pedagogis. Bagaimana caranya menyampaikan konten yang saya punya kepada orang lain? Ada metode, model, strategi, pendekatan yang digunakan. Pedagogis. Konten iya, profesionalnya iya, pedagogisnya iya. Sekarang berkaitan dengan sikap. Sikap personalnya dia. Sikap personal itu di tengah-tengah masyarakat juga. Maka ada kompetensi kepribadian dan sosial. Nah, ini definisi guru yang lebih spesifik nih. Artinya tidak semua orang bisa jadi guru. Kalau definisi satu, maka guru definisinya tradisional banget. Semua orang bisa jadi guru nih.
Nah, dengan muncul guru yang kedua definisinya, tidak semua orang bisa jadi guru karena harus memenuhi kompetensi-kompetensi ini. Kompetensi profesionalnya ada, kompetensi pedagogisnya ada, kepribadian dan sosialnya ada. Definisi yang kedua. Definisi yang ketiga ini adalah definisi dari pandangan modern melengkapi definisi yang kedua. Silakan, Pak. Lanjut, Pak. Ya, klik aja tuh, Pak. Terus. Ini adalah guru dilihat dari pengembangan profesi modern. Bahwa seorang guru selain harus punya kompetensi yang 4 tadi, dia harus menjadi literat riset, literat penelitian. Orang yang punya literasi, orang yang terbuka wawasannya, punya pengetahuan tentang riset. Apa aja isinya? Riset, dia tahu teoritis berbasis riset, sampai dia bisa menuliskan hasil riset itu dalam bentuk tertulis, dilaporkan dalam bentuk tertulis, namanya karya tulis ilmiah. Tidak semua orang bisa melakukan ini, hanya guru tadi yang bisa. Maka definisi 1 bisa kita gugurkan nih. Guru adalah orang yang mengajar, bisa kita gugurkan, kita ganti menjadi definisi yang kedua di tahun plus 3. Selain dia punya kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian sosial, harus menjadi guru yang literat terhadap penelitian. Kenapa dia harus mempunyai wawasan tentang riset sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah? Karena berdasarkan riset-riset yang ada, dengan guru yang punya literat riset, maka pengembangan keprofesionalannya menjadi signifikan, berpengaruh besar terhadap pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau konteksnya kepala sekolah, kalau kepala sekolahnya punya literat riset, maka itu akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Kalau konteksnya kepada pengawas, pengawas yang punya literat riset, maka dia akan memiliki pengaruh yang besar terhadap fungsi kepengawasannya sebagai pengawas. Ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Satu. Ini. Sekarang kita lihat sebenarnya karya tulis ilmiah itu polanya seperti apa sih? Secara teoritis, silakan Mas. Nah, ini saya rangkum dari berbagai sumber. Berkontribusi bagi pengembangan profesional karena dia punya pola seperti ini. Peka terhadap masalah yang ada di kelasnya. Apa sih masalah di kelasnya? Kalau konteksnya pembelajaran, apa sih masalah yang ada di pembelajaran saya? Kalau konteksnya kepala sekolah, apa sih masalah selain pembelajaran? Apa sih masalah yang ada di sekolah saya ini? Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Masalah muncul, maka akan muncul tujuan untuk memecahkan permasalahannya. Masalah ada, dianalisis, direfleksi, sehingga masalah ini harus diselesaikan. Penyelesaian masalah itu menjadi tujuannya. Masalah dan tujuan sudah ada, sekarang saya gali teori-teori apa yang mendukung supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini. Biasanya tipsnya adalah ketika kita membahas dari sudut pandang teori, maka jalannya ada 3 yang saya anjurkan. 1 adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua adalah menelaah secara empiris hasil riset orang atau hasil best practice orang lain. Yang ketiga adalah, ini biasanya tambahan, kita berdiskusi dengan pakar tambahannya untuk memperkuat bahwa teori itu benar-benar bisa mendukung penyelesaian masalah yang kita temukan. Ya. Masalah ada, teorinya sudah komprehensif. Muncul ide dan gagasan dari si gurunya atau kepala sekolahnya. Ide gagasan ada, simpulannya muncul. Nah, sekarang karya tulis ilmiah kalau hanya sampai kepada simpulan dari telaah teori, masalah ada, teori ada, ide gagasan muncul, lalu muncul simpulan, selesai, tidak dilaksanakan, hanya sampai simpulan, namanya karya tulis tinjauan ilmiah. Muncul karya tulis ilmiah berupa tinjauan. Kalau bahasa kami sih karya tulis konseptual namanya. Belum dilaksanakan, tapi sudah dianalisis secara konseptual. Masalah ada, teorinya ada, idenya ada, ide untuk menyelesaikan masalahnya ada, simpulannya ada, tapi bukan hasil pelaksanaan, baru hasil pemikiran ilmiah. Maka menjadi tinjauan atau ulasan konseptual. Kalau tidak salah,
Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu, salah satu pengembangan profesi guru kan ada membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan gagasan atau ide. Nah, ini contohnya nih, tidak dilaksanakan, makanya namanya tinjauan atau ulasan konseptual. Tapi kalau kita simpulan sudah ada, masalah ada, teori sudah kita kaji, ide gagasan muncul untuk menyelesaikan masalah berbasis teori itu, simpulan muncul, lalu coba dilaksanakan. Apa yang sudah kita analisis secara konseptual, kita coba laksanakan. Maka itu yang namanya penelitian tindakan. Atau bentuk lain namanya best practice. Laporan penelitian tindakan. Bisa kelas, bisa sekolah kalau dia kepala sekolah. Kalau konteksnya berbasis pengalaman tanpa perlu sesuatu yang rumit, maka namanya best practice. Cuma yang sering salah ada best practice dianggap karena ada bahasa gini di teorinya tuh. Best practice itu lebih simple daripada penelitian tindakan. Padahal basisnya tetap evidence, bukti empiris. Otomatis kalau bukti empiris pasti bagaimana alat untuk menemukan bukti empiris itu. Tetap harus ada instrumennya. Gitu. Hanya saja tidak seketat penelitian tindakan kelas. Tapi basis evidence-nya pasti masih ada. Oke, itu konsep karya tulis ilmiah. Kalau kita sudah merancang masalahnya ketemu, teorinya ada, muncul ide gagasan, simpulan, berhenti di situ, tidak dilakukan, jadi karya tulis ilmiah gagasan, ide, konseptual. Tapi kalau dilaksanakan si konseptual tadi, nanti bentuknya bisa menjadi class action research, ujungnya adalah laporan class action research atau best practice yang nanti dijadikan dalam bentuk laporan juga. Itu konsepnya dulu. Nah sekarang kita, karena temanya adalah karya tulis ilmiah best practice, berarti ini adalah satu ide konseptualnya ada, kemudian dilaksanakan oleh gurunya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Terus saja nih, ini terlalu panjang. Bawah itu yang penting, bahwa best practice ini pengalaman terbaik yang dilakukan oleh bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa pengawas. Pengalaman terbaik tentang apa? Menyelesaikan masalah yang ada terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian apa manfaatnya? Meningkatkan mutu, kualitas pelayanan pendidikan yang ada di sekolah. Jadi ini kata kuncinya adalah pengalaman terbaik. Best practice, pengalaman terbaik. Silakan dilanjutkan. Nah ini tips pertama nih. Kalau kita sudah punya best practice, kebetulan saya pernah menjadi juri untuk guru berprestasi tingkat provinsi, maka ketika best practice itu masuk, yang kami nilai itu adalah ini dulu. Ini sebenarnya kan dari bahasa Jawa ya, apik ya, apik. A-nya, apakah karya ini asli atau enggak? Memang buatan gurunya atau tidak? Atau ini buatan ngambil dari punya orang lain? Atau dibuatkan oleh orang lain? Kalau dulu sulit kita ngeceknya. Sekarang kita punya toolsnya untuk cek plagiarisme. Masukkan ke Turnitin. Dicek itu satu artikel Word dimasukkan, terbaca. Oh 30% diduga plagiat. 30% kita bisa tahu siapa saja, dari mana aja nih si 30%. Dari si A, dari web B, dari web C, dari blog Z. Itu ketahuan semua. Maka biasanya kalau kita menggunakan tools, maka kita kasih minimum dia harus berapa persen. Supaya ini dikatakan masih bisa diterima batas toleransinya. 20% misalkan. Nah itu masih bisa masuk. Contoh. Harus asli dulu. Dicek dulu keasliannya. Baru lanjut yang berikut, penting. Ini best practice masuk nih dari Bapak Ibu nih. Best practice kita baca. Apakah best practice ini betul-betul penting untuk dilaksanakan? Betul-betul urgent untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu, memberikan kemanfaatan bagi dirinya guru, bagi siswanya, bagi sekolahnya. Kita cek dulu sana. Dapat direplikasi, kita baca best practice-nya. Best practice ini punya potensi direplikasi enggak? Artinya replikasi itu ketika Bapak punya best practice, saya baca, Pak Theo baca, nanti apa yang pengalaman terbaik dari Bapak, saya bisa adopsi. Saya bisa terapkan di tempat saya. Nah, jadi ada potensi replikasi, bisa ditiru oleh orang lain. Kemudian
keberlanjutan. Artinya kalau sudah punya pemecahan masalah dari best practice, tidak berdampaknya instan, tapi dampaknya jangka panjang. Pak Theo punya best practice, ini saya contohkan aja ya riset saya, pembelajaran berbasis ethnoscience. Artinya science dikaitkan dengan budaya lokal. Ketemu hasilnya bagus terhadap pembelajaran. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Nanti saya bisa kembangkan lagi si ethnoscience ini ditambah apa lagi? Artinya pemecahan masalah yang saya tawarkan ini punya potensi untuk berlanjut dikembangkan ke depan. Itu poinnya lebih bagus. Itu. Yang kedua adalah pasti karena ini best practice adalah karya ilmiah, maka best practice yang harus dibuat ini harus punya kaidah ilmiahnya. Strukturnya bagaimana? Sistematis enggak? Dari masalah, solusi, langkah-langkah menyelesaikannya, hasilnya, simpulannya ini urut, sistematis. Jadi kita bisa merunut nih, oh iya ini sudah sistematis. Base evidence enggak dia? Atau ini hanya omon-omon katanya? Ada buktinya enggak? Oke, ada buktinya. Bagaimana dia bisa dapatkan bukti ini? Ada pendukungnya enggak? Ada. Oke. Yang terakhir adalah konsisten, bahwa best practice yang dibuat itu harus relevan dengan bidang atau keahlian si penulis. Kalau dia guru, maka best practice-nya berkaitan dengan tugas tupoksi keguruannya. Ya katakanlah melaksanakan pembelajaran, ada masalah di situ, itu yang mau diselesaikan. Kalau best practice-nya tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang terkait dengan kepala sekolah, maka best practice-nya tentang itu. Jadi konsisten artinya adalah relevansi antara best practice dengan tupoksi atau bidang keahlian dari gurunya. APEK namanya. Tambahannya adalah, silakan diklik lagi, Mbak. Inspiratif dan inovatif. Apakah best practice itu bisa punya potensi untuk memotivasi orang untuk mereplikasi tadi? Oh, ini menarik nih, bisa saya coba nih di sekolah saya ini. Inspiratif. Inovatif, ada sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh si penulis best practice-nya yang selama ini tidak pernah ada. Misalkan saya menerapkan problem based learning, umum sudah biasa. Sekarang ada problem based learningnya Pak Theo, ini apa sih yang menarik? Tambahannya apa? Oh, tambahannya adalah dia memakai media virtualnya masuk, ada di situ. Wah, ini menarik nih. Ada inovasinya, kemudian orang yang membaca tertarik, syukur-syukur bisa termotivasi untuk melakukan hal yang serupa berdasarkan best practice yang kita susun. Nah, biasanya ini dulu yang dilihat ketika best practice itu disusun. Nah, Bapak Ibu kalau punya best practice, kira-kira si apik plus inspiratif dan inovatifnya itu punya potensi nggak? Sudah dipenuhi semua nggak dulu? Artinya kita refleksi secara internal dulu sebelum dinilai oleh timnya. Misalkan pengalaman. Oke, silakan dilanjutkan dulu nih. Nah, sekarang ditambah lagi metode START. Metode START ini bukan sesuatu yang baru kalau konteksnya adalah bidang bisnis. Jadi kalau bidang bisnis biasanya untuk merencanakan program, maka mereka menggunakan metode START. Start, situation, task, action, dan results. Sekarang kita lihat sama-sama. Situation ini menceritakan tentang latar belakang atau permasalahan. Berarti kalau kaitan dengan best practice ini berkaitan dengan bagian apa ini? Latar belakang juga ya, permasalahan sama kan? Task berkaitan dengan tujuan atau target. Masalah ada. Sekarang masalah mau dipecahkan. Berarti itu berkaitan dengan tujuan. Task. Action, langkah apa yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan, untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang dilakukan. Result, hasil dan dampak nyata dari tindakan yang sudah dilakukan. Nah, sudah nih. Berarti kan secara sepintas kalau kita lihat ini memang ada hubungan dengan karya tulis ilmiah. Bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Coba silakan diklik, Mbak. Simpulannya adalah sebenarnya metode START ini adalah tugasnya menstrukturkan,
mengatur supaya karya tulis ilmiah itu bisa sistematis. Masalah ada, tujuannya ada, langkah-langkah penyelesaian masalahnya ada, hasilnya begini. Bisa dipahami maksud saya? Nah, kalau ada yang PPG di sini, kebetulan saya mengajar PPG yang dalam jabatan, maka salah satu LK-nya ada membuat best practice berbasis STAR. Nanti dibuat dalam bentuk tabel. Apa situationnya, nanti dideskripsikan. Apa tasknya, tujuannya mau ngapain. Apa actionnya, diuraikan. Baru hasilnya apa, resultnya. Kan gitu ya. Biasanya nanti ditambah. Ketika kita menyajikan tentang semua itu, nanti kan mesti ada teori masuk. Dari mana? Dari telaah hasil artikel orang, hasil riset orang, hasil best practice orang. Diskusi dengan rekan sejawat sebagai penguat. Diskusi dengan pakar biasanya sebagai tambahan. Sama yang dilakukan. Artinya STAR ini bukan hal yang baru sebenarnya. Dia digunakan untuk menuntun kita, menulis karya tulis ilmiah kita itu supaya ada keterpaduan, kelihatan keterpaduan antara masalah, tujuan, langkah-langkah penyelesaian masalah, hasilnya seperti apa. Coba kita lihat yang pertama. Nih, kalau saya buat relevansinya dengan komponen best practice inti, best practice salah satunya kan ada pendahuluan nih. Ada latar belakang masalah, tujuan, manfaat. Berarti situation. Relevan dengan STAR-nya yang mana? Yang situation. Yang mana? Latar belakang dan masalah. Tasknya mana? Tujuan dan manfaat. Metode pemecahan masalah pada komponen best practice ada teori, pengalaman, pendekatan yang digunakan. Berarti kalau berkaitan dengan STAR, maka itu berkaitan dengan action-nya. Ada pelaksanaan dan hasil yang dicapai, yaitu result. Nah, artinya tadi sekali lagi, metode STAR itu mengguiding kita menulis best practice. Supaya, sekali lagi, antara masalah, solusi, tindakan, sama hasil, itu benar-benar kelihatan keterpaduannya. Itu. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit, enggak sih. Bukan sesuatu yang sulit. Ya karena memang itu yang dilakukan. Karena memang itu yang dilakukan. Sekarang kita lihat satu-satu lah, biar cepat ini. Silakan yang, oke terus aja Mbak. Nah kita mulai dari yang pertama. Mengidentifikasi masalah atau situation kalau di STAR-nya. Ya. Pertanyaan utama, artinya yang harus ditulis di sana, di best practice-nya berkaitan dengan mengidentifikasi masalah atau situation ini. Apa masalah utama yang dihadapi oleh guru di kelas? Terkait dengan pembelajaran. Bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran? Misal, ketemu nih setelah kita refleksi, oh ternyata masalahnya ini adalah berkaitan dengan minat siswa dalam belajar. Kalau ini dibiarkan rendahnya minat siswa, apa sih dampaknya terhadap pembelajaran saya? Kalau terus dibiarkan seperti ini, bisa dipahami nih. Masalah teridentifikasi tentang rendahnya minat siswa dalam belajar. Kebetulan saya IPA, rendah minatnya dalam belajar IPA. Kalau saya biarkan terus-terusan ini terjadi, apa sih dampaknya kepada pembelajaran saya? Nah itu yang harus ditulis nih, penting tuh poin itu. Apa masalah utamanya? Kalau masalah utamanya terus dibiarkan, apa yang akan terjadi? Bisa dipahami ya. Tipsnya apa? Coba silakan di ini. Nah, gunakan data atau observasi awal untuk memperkuat situasi. Jadi tidak cuma narasi kita, tapi benar-benar base evidence. Ada buktinya. Tadi salah satu karakteristik best practice-nya atau karya tulis ilmiahnya ada tentang ilmiah. Base evidence, berbasis bukti nyata. Oh benar-benar ada permasalahan nyata di kelas saya. Ini buktinya. Minatnya rendah, dari mana tahu? Oh ini buktinya minatnya rendah. Base evidence. Gunakan data kuantitatif, observasi awal untuk memperkuat situasi. Biasanya yang sering kami temukan, hanya sekedar narasi, tapi tidak ada evidence bahwa itu memang jadi masalah urgent yang harus diselesaikan. Nah ini, itu yang harus itu. Jadi benar-benar kuat situation
permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu. Kelihatan, bukti nyatanya ada. Itu satu. Kira-kira sudah pernah ada yang menulis best practice nggak di sini nih? Atau apalagi PTK ya Bu Jundia, lebih sulit lagi. PTK-nya lebih sulit lagi. Oke, ini. Jadi masalahnya apa? Kalau masalah itu terus dibiarkan apa? Dampaknya bagi pembelajaran. Kalau konteksnya kepala sekolah, kalau ada suatu masalah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, kalau itu terus dibiarkan apa sih dampaknya bagi sekolah saya? Ketemu bahwa guru-gurunya punya kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis abad 21. Untuk mengintegrasikan keterampilan 4C-nya, ini sangat masih sulit bagi guru saya. Kalau itu terus dibiarkan, apa guru-guru yang ada di sekolah saya? Ini buktinya, masalahnya. Oh, ini memang harus diselesaikan. Gitu. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Karena waktunya 30 menit saja nih. Itu situation, mengidentifikasi masalah. Kalau di best practice, identifikasi masalah. Kalau di start, maka itu berkaitan dengan situation. Situasi, setting permasalahan itu seperti apa sih di kelasnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah menentukan tugas dan tujuan atau task kalau di metode start. Pertanyaan utamanya apa? Apa sih yang ingin dicapai? Tadi minatnya rendah dalam belajar IPA, evidence-nya ada. Kalau ini terus dibiarkan jadi kayak gini. Berarti saya punya tujuan ini. Tujuan saya adalah untuk meningkatkan minat siswa saya untuk belajar IPA. Apa yang ingin dicapai? Apa tujuan spesifik yang diharapkan? Nah, ini kalau ini bisa lihat tips yang di bawah. Ketika kita menentukan tujuan dari best practice atau karya tulis ilmiah, gunakan SMART, spesifik. Sudah spesifik atau belum tujuan yang kita ungkapkan? Ingin meningkatkan kemampuan siswa. Ayo, kemampuan apa ini? Orang tanya karena nggak spesifik. Ingin meningkatkan keterampilan siswa. Keterampilan apa yang mau ditingkatkan? Keterampilan psikomotoriknya, keterampilan proses sainsnya, keterampilan berpikir kritisnya atau apa? Maka ketika kita menentukan tujuan atau task itu tadi, gunakan SMART. Spesifik dulu. Apa sih tujuan kita ini? Jangan terlalu umum, sulit. Kalau terlalu umum, sulit. Tadi saya contohkan, ingin meningkatkan keterampilan siswa. Keterampilan apa yang mau ditingkatkan? Banyak ragam keterampilannya, spesifik. Oh, saya mau keterampilan psikomotorik yang mau saya tingkatkan. Misal gitu. Measurable. Tujuan sudah ditetapkan dan itu bisa diukur. Ingin meningkatkan keterampilan psikomotorik. Berarti ini harus bisa diukur. Peningkatan keterampilan psikomotoriknya. Nanti jawaban akhirnya meningkat sekian persen misalkan ya. 80% peserta didik saya psikomotoriknya berkategori sangat baik misalkan. Artinya tujuan yang ditetapkan itu harus bisa kita ukur. Yang kedua adalah achievable, bisa dicapai. Ketika tujuan yang nggak bisa dicapai, sulit nih. Tuh. Relevan ini artinya tujuan yang ditetapkan relevan dengan permasalahan. Ya, otomatis tujuan muncul setelah ada masalah. Masalahnya tentang keterampilan psikomotorik atau minat belajar siswanya rendah. Maka tujuannya harus berkaitan dengan meningkatkan minat belajar siswa tadi. Artinya antara tujuan dengan masalah yang kita temukan, ini relevan, ada relevansi. Ya. Kemudian time bound. Artinya tujuan yang mau kita capai itu punya rentang waktu. Saya ingin tujuannya meningkatkan minat siswa pada belajar IPA di semester genap misalkan. Tahun ajaran ini. Nah, udah. Jadi itu ada time bound-nya. Ada waktunya di sana. Untuk meningkatkan minat tadi, oh ini pada semester ini. Ceritanya, ada time bound yang spesifik di sana. Nah itu. Masalah ditemukan, masalahnya apa, dampaknya kalau terus dibiarkan apa, muncul tujuan harus spesifik, tujuan bisa diukur, tujuan harus bisa dicapai, tujuan harus relevan dengan masalah, dan tujuan harus punya kerangka waktu pencapaiannya. Kalau bahasa kita tuh timetable-nya ada dalam proses pelaksanaan. Tuh. Lanjut, ini kelihatannya sudah gini.
Jadi kalau teori anunya tuh, teori sainsnya itu kalau semakin siang tadi irama tubuh kan sudah turun ya. Sekarang di otak itu, kalau misalkan Pak Theo bicara itu yang masuk tuh cuma 5%, Pak. Sisanya itu sekitar 20% kapan selesainya ini, gitu biasanya. Waduh, di rumah anak saya sudah nunggu. Oh, suami saya sudah datang, saya belum makan, saya belum sholat. Nah, ini nih, itu benar itu ada teorinya. Jadi semakin irama tubuh turun, maka persentase untuk menerima apa yang disampaikan orang itu semakin kecil. Itu. Tapi ini saya selesaikan dalam waktu singkat, nanti kita banyak diskusi aja. Yang ketiga adalah action. Masalah sudah ketemu, tujuan sudah ada, berarti kita cari solusinya. Ya, kita cari tindakan, actionnya apa sih? Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah? Apa pemecahan masalahnya? Kalau saya biasanya langkah-langkah masalah ini sajikan secara sistematis nih. Oh, saya akan menyelesaikan tentang minat belajar, langkah-langkah pembelajarannya saya ambil adalah ini. Yang harus saya lakukan detail, ditulis. Di dalam best practice. Saya harus begini, siswanya harus gini, tahap ini siswanya harus gini, saya harus gini nih. Pastikan tindakan dengan relevan dengan masalah. Nah, ini yang agak sulit nih. Kalau kita menentukan action atau tindakan atau proses pemecahan masalah, kita harus banyak membaca. Itu tujuannya itu. Wah, kita punya tindakan A. Secara teori dia bagaimana? Secara hasil empiris, hasil riset orang seperti apa? Sekarang ada B. Solusi alternatif solusi B. B juga kita tinjau. Oh, secara teori gini. Dari referensi empiris seperti ini. Ada lagi muncul alternatif solusi C. Kayak gini nih, secara teori gini, secara empiris hasil riset orang seperti ini. Nah, sekarang kita bertugas untuk ABC ini mana yang mau kita ambil. Artinya, kalau kita sudah memutuskan satu tindakan atau satu solusi atau satu pemecahan masalah, si solusi atau si pemecahan masalah itu sudah punya basic dasar empiris dan kajian teori yang mantap. Saya ngambil problem based learning untuk memecahkan masalah minat yang rendah. Kenapa saya ngambil problem based learning? Kenapa saya ngambil project? Kenapa saya tidak ngambil discovery learning? Kenapa saya tidak mengambil inquiry learning? Karena PJBL yang saya pilih ini sudah saya kaji secara teoritis dari referensi-referensi, sudah saya kaji secara empiris dari hasil riset orang atau dari hasil best practice orang lain. Ketika kita sudah menentukan action, sekali lagi, artinya kita sudah mantap dengan tindakan solusi itu. Dari mana? Dari teraah teoritis kita, dari teraah empiris kita. Rasionalnya ada, empirisnya ada. Maka saya bilang ini berarti kalau kita sudah menentukan tindakan atau solusi, si gurunya ini sudah punya kecuali ya. Ini ngambil, ditanya, kenapa Anda mengambil solusi ini? Bingung jawabnya. Karena yang bersangkutan tidak punya kajian teoritis, tidak punya rasionalitas kenapa itu diambil, tidak punya tunjangan empirisnya apa. Bingung jawabnya. Ketika presentasi ditanya, mengapa Anda mengambil solusi ini? Bingung jawabnya. Jadi jawabnya narasi. Menjawabnya dalam bentuk narasi jadinya. Tidak ada narasi itu tidak diperkuat dengan dukungan teoritis, tidak diperkuat dengan dukungan empiris sebagai bagian dari memunculkan solusi itu. Nah, itu yang nggak ada tuh. Nah, itu yang sering poinnya jatuh ketika presentasi. Gitu. Kalau sudah kelihatannya bisa jawab, dia jawab narasi, ini kayak karena secara teorisnya gini, secara empirisnya saya baca dari berbagai artikel kayak gini, nah, masuk sudah. Kita tidak bisa membantah karena itu sudah menjadi hasil si orang tersebut kan gitu ya. Tapi sudah kelihatan bahwa dia membangun tindakan atau solusi ini berdasarkan empiris dan rasional dan teoritis yang ada. Gitu. Usahakan dokumentasikan semua proses saat belajar, didokumentasikan apapun kegiatan saat Bapak Ibu melaksanakan best practice di kelas. Didokumentasikan saat belajar, saat praktek misalkan, termasuk hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan juga itu menjadi bagian dokumentasi dari Bapak Ibu. Oke, lanjutan.
Yang terakhir adalah menganalisis dan menyajikan hasil atau result. Wah, otomatis ini setelah tindakan pemecahan masalah tadi kita lakukan, bagaimana hasilnya? Oh, hasilnya ada peningkatan terhadap minat siswa. Yang tadinya banyak yang nggak minat, sekarang jadi tertarik dia belajar. Misal contoh ya. Kemudian apa dampaknya bagi siswa saya? Apa dampaknya bagi saya? Apa dampaknya bagi sekolah saya kalau itu memungkinkan untuk dinarasikan. Karena nanti di salah satu poin best practice-nya guru itu ada tentang dampak best practice itu, pengalaman terbaik itu bagi masyarakat. Dalam konteks masyarakat sekolah, siswa, guru, sekolahnya. Nanti kita bisa lihat di sana. Nah, kalau bisa bandingkan kondisi sebelum dan sesudah. Maka tadi di awal, di masalah itu perlu evidence sebagai basis dasar pembanding ketika kita dapatkan hasil dari satu proses penyelesaian masalah. Dari penyelesaian masalah ketemu hasil. Awalnya bagaimana? Ada yang berubah enggak? Nah, itu ya. Oke, silakan lanjutkan. Nah, ini mungkin ini saya ambil dari instrumen penilaian best practice guru berprestasi tingkat provinsi tapi ya. Nih yang saya ambil. Ini Ibu Fitri pernah pakai instrumen ini kami menilainya. Jadi bisa dilihat kalau di tingkat provinsi maka yang dilihat itu ada 5 sebenarnya tuh. 5 di bawah, ada tata tulis di paling bawah itu. Substansi, isi, penyelesaian masalahnya, penyampaiannya, kemudian dampak, dan yang kelima itu tata tulis, sistematika penulisan. Bisa dilihat substansi isi tadi apik, asli, original. Ya. Yang kedua adalah sistematika berpikir. Ya. Sistematika berpikir itu mulai dari masalahnya jelas, tujuannya jelas, penyelesaiannya, langkah-langkahnya jelas, hasilnya jelas, sampai kepada kesimpulan yang relevan dengan penyelesaian masalah. Kemudian ini karena guru biasanya kami ambil relevansi dengan mata pelajaran. Ini berkaitan dengan konsistensi. Tadi kan karya ilmiahnya itu harus konsisten dengan tupoksinya, dengan bidang keahliannya dia. Sebisa mungkin kalau guru mapel IPA ya mata pelajarannya rumpun itu gitu. Penyelesaian masalahnya adalah rasionalitas penyelesaian masalah. Itu yang saya bilang tadi bahwa pemecahan masalah yang diambil itu punya penjelasan logis secara teoritis, secara empiris ada. Kemudian keberlanjutan pemecahan masalah, ada potensi bahwa pemecahan masalah itu tidak hanya berhenti di situ, tapi akan ada potensi pengembangan. Nah, itu dibaca oleh jurinya, oleh reviewernya. Oh, ini judul ini punya potensi dia nanti ke depan untuk ditambahkan ini dan itu seterusnya. Dan seterusnya sampai di sistematika, jadi ada 5 poin yang akan dinilai. Apiknya dilihat, masuk ke instrumen inilah. Ini sudah saya rangkum dari semuanya. Oke, dilanjutkan. Kalau ini kepala sekolahnya. Ini instrumen kepala sekolah. Ini sebenarnya Bu Fitri titipan Pak Peter ini. Yang kepala sekolahnya ini. Sama asli, relevan, ilmiah, kebermanfaatan. Tapi untuk kepala sekolah itu ada uji similarity. Uji plagiarisme. Kurang dari 30%, ini masih besar. Jadi ini masih mungkin untuk dilakukan. Dan seterusnya bisa dilihat semuanya ada 4 poin yang dilihat untuk best practice-nya kepala sekolah. Ya. Oke, sekarang kayaknya nih sudah 30 menit belum Bu? Ini lewat. Sudah 30 menit? Oh, saya mancing aja kalau jawab sudah berarti oh ya kapan harus selesainya ini. Oke, terakhir, ini slide terakhir. Nah, ini penutupnya. Coba, saya punya kepercayaan bahwa Bapak Ibu sebenarnya punya pengalaman-pengalaman yang baik terhadap proses pembelajaran masing-masing. Yang sulit adalah menuangkannya dalam bentuk tulisan. Itu. Mesti ini, dari 400 sekian orang ini, paling enggak separuh pasti punya nih pengalaman terbaiknya dalam mengajar. Yang jadi masalah berdasarkan pengalaman dan riset kami adalah kemampuan menulisnya. Menuangkan itu dalam bentuk tulisan. Itu.
Maka solusinya adalah, itu dua solusinya. Satu dari internal gurunya, dua dari eksternal tadi. Dari internal guru memunculkan motivasi, memunculkan apa namanya ya, ya tanggung jawab, konsistensi terhadap, oh saya harus nulis nih, harus saya selesaikan, saya coba dulu. Yang kedua adalah eksternal, artinya ada dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, tambah lagi kalau ada MP-nya, lebih besar lagi dukungan dari PGRI-nya untuk menyediakan fasilitas melakukan ini. Gitu. Saya rasa itu aja Bu, karena ini sudah kapan selesainya. Gitu. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Pak Teo. Boleh duduk dulu. Minum Pak Teo udah diganti belum itu di atas? Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya ya kami mohon maaf ya, kita mengalami sedikit penundaan waktu yang seyogyanya 11.30 kita sudah berakhir. Tapi masih siap bertahan kan? Masih ya? Masih banyak pertanyaan? Kalau 30 menit lagi masih aman perutnya? Tenang Bapak Ibu, setelah ini insya Allah makan siang. Makan siang, emang Bapak Ibu gak makan? Ya makan siang. Cari deh di mana aja ya, ada Moro Seneng, ada banyak deh. Baik, izin Pak Teo, kita buka sesi penanya kali ini 3 aja. Ya, 3 penanya baik. Ibu udah tadi ya? Oh belum, baik 1. Bapak 2, sudut tengah. 3. Oke, Ibu yang di belakang, boleh silakan. Nanti kalau ada waktu kita tambah lagi Ibu. Siap. Silakan. Oh boleh di tengah dulu. Bu, Pak lari ke sini deh. Boleh sini. Cepat-cepat yuk. Cepat ke sini boleh lari. 1. Baik. Oh iya, sini. Iya. Nanti. Kalau ini cepat dijawab oleh Pak Teo, kita tambah lagi 3 lagi. Masih mau? Mau. Oke. Boleh sini Bapak Ibu, sini Bu, Pak. Langsung bersanding sitin di situ. Sini nah ulun menunggu Ipian. Han. Mana satu lagi tadi? Di belakang sana Ibu yang belakang tadi. Ibu, mana Ibu yang tadi nunjuk? Oke, Bapak baju merah, yuk Pak. Nah, Ibu lambat sih. Yuk, maju Pak. Iya Pian. Saya nggak pakai kacamata Pak, nggak ngelihat dengan jelas. Ini mohon maaf banget ya. Manula, 50 tahun sudah. Iya, oke. Silakan Pak. Oke, langsung Bu. Pertanyaan, nama, langsung pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Liana dari Selat. Pertanyaannya, karena sudah lapar Bu Ai. Yes. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan teknik strategi STAR ini ke dalam proses pembelajaran? Dan apa teori yang tepat dalam melaksanakan metode itu? Yang kedua, apakah metode STAR ini sama dengan metode ceramah? Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ibu nggak kelihatan kayak lapar ya, pertanyaannya langsung borongan. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Im Rusli dari SDN 1 Jakarta Silir. Kami sangat tertarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Namun yang menjadi pertanyaan dan mungkin ini yang beberapa pengalaman terutama kami sendiri, cara menumpahkan kemudian cara memulai dalam penulisan karya ilmiah itu yang sangat sulit. Kemudian hambatan yang sering terjadi ketika mau membuat itu, misalnya ada kenaikan pangkat kita membuat itu dan ini, tetapi itu bisa diatasi dengan cukup bayar. Aduh. Nah ini yang jadi masalah. Jangan ya Dek ya. Nah jadi bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan terhadap diri kita agar betul-betul bisa membuat karya ini, cara memulainya dan cara menumpahkan serta menyelesaikan pembuatan tersebut. Terima kasih. Baik, Bapak punya masalah cara menumpahkan katanya tadi. Oke, lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rijadi Hadi dari Kecamatan Selat. Baik. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah base itu sama dengan karya ilmiah? Kemudian lagi misalnya base practice CA, kemudian
sudah tahu sudah hasilnya, kita terapkan di sekolah kita. Apakah punya kita itu palsu atau asli? Karena kita mencontoh punya orang lain. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pak Theo, cepat pasti nangkepnya ya. Baik. Oh iya, di sini Ibu nggak mau ya door prize Ibu buat saya ya, bingkisannya ya. Iya, oke. Tepuk tangan dong buat 3 penanya kita yang luar biasa. Boleh diterima. Bapak Ibu yang belum kebagian, nanti kita masih punya undian kupon, ya. Berdoa yang kenceng. Nomor ulun, iya. Terima kasih, kembali tempat duduk. Silakan, Pak Theo. Baik, terima kasih. Saya ke bawah aja nih. Pertanyaannya yang Bapak yang kedua tuh sudah saya duga arahnya tadi itu. Yang pertama dari Ibu Liana dari Selat Cara. Nah, ini dia nih. Banyak yang beranggapan bahwa metode START itu seperti metode pembelajaran. Jadinya. Metode START ini seperti saya bilang tadi itu adalah guiding untuk menulis suatu karya tulis ilmiah. Bukan metode, mana ibunya tadi itu? Di mana ibunya? Bukan metode pembelajaran ya Bu ya. Jadi bukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran kan jelas bahwa karakteristiknya adalah bagian dari pedagogis. Cara menyampaikan konten atau materi. Tetapi metode START ini adalah metode atau cara mengguiding Bapak Ibu untuk menulis karya tulis ilmiah. Supaya masalahnya, tujuan, langkah dan hasil itu satu keterpaduan ketika menulis. Bukan sebagai metode pembelajaran di kelas. Paham maksud saya ini? Bukan sebagai, kalau metode pembelajaran di kelas kan ada ceramah, ada eksperimen yang adalah bagian dari pedagogi, cara menyampaikan materi pembelajaran ke siswa. Tapi ini adalah metode yang digunakan untuk mengguiding Ibu menulis. Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, lalu Ibu mau mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Gunakanlah START. Ini situasi di kelas saya. Ini masalah yang ada di kelas saya. Tujuan saya ini. Langkah-langkah yang saya lakukan di kelas saya ini. Hasilnya begini. Bisa dipahami kira-kira Bu? Bedanya, kalau metode pembelajaran yang Ibu maksud adalah pedagogis, kalau metode START yang kita bicarakan ini adalah cara menulis, membantu menulis. Mudah-mudahan bisa. Kalau Ibu gini aja tuh bingung saya Bu. Sangat kualitatif itu Bu. Iya atau enggak nih ya. Yang kedua, bagaimana cara menumpahkan atau memulai untuk menulis. Bapaknya di mana tadi bapaknya? Oke. Ini agak sulit dijawab Pak. Memang ini perlu latihan sebenarnya Pak. Perlu pembiasaan untuk menulis. Tadi sudah saya bilang sebenarnya. Caranya adalah ada dua. Satu bersifat internal, dua bersifat eksternal. Internal perlu komitmen untuk menulis. Tapi biasanya komitmennya rendah ini. Nggak akan selesai. Maka perlu backing dari eksternalnya. Backing dari eksternalnya siapa? Sekolahnya. Dalam lingkup kecil adalah komunitas guru mata pelajaran serumpunnya. Saling diskusi untuk. Jadi itu sebagai pemantiknya. Untuk meningkatkan motivasi yang internal ini tadi. Kemudian cara berikutnya eksternalnya bisa melibatkan LPTK. Berarti harusnya kemungkinan besar di RKAS Bapak Ibu bisa ada pelatihan pengembangan keprofesionalan guru dalam hal menulis karya tulis ilmiah. Sebagai bentuk pemantik eksternal untuk meningkatkan yang internal ini tadi. Dan itu sudah kami buktikan tadi di salah satu kabupaten itu walaupun hanya 5 judul tapi itu sudah bisa masuk di tingkat nasional. Publikasi di jurnal terakreditasi Sinta 4. Itu lumayan lah itu. Itu jawaban saya Pak, walaupun itu sepertinya sulit untuk Bapak terima karena jawabannya umum aja itu ya. Yang berikutnya adalah apakah best practice sama dengan karya ilmiah. Nah ini yang sering salah paham. Best practice itu best evidence, Pak. Tetap best evidence kata kuncinya. Best evidence, berarti kalau best evidence ada
satu langkah-langkah yang sistematis untuk Bapak menulis si best practice, betul kan ya? Ada nggak langkah sistematisnya? Bapak mulai dari masalah nggak? Mulai dari masalah mesti. Masalah ada, tujuannya ada nggak? Pasti ada, tujuan untuk menyelesaikan masalah. Terus Bapak memikirkan langkah-langkah kan ya? Nggak mungkin langkah-langkahnya tiba-tiba wangsit datang gitu Pak. Pasti Bapak membaca, mencari informasi untuk ketemu solusi ini. Untuk pemecahan masalah ini. Lalu Bapak laksanakan. Ketika Bapak laksanakan, lalu Bapak lihat hasilnya. Evidence-nya ada. Berarti pola seperti itu kan namanya scientific. Walaupun levelnya adalah scientific yang tidak seketat research, Pak. Tidak seketat research dia. Kalau PTK ada siklus yang berulang-ulang. Kalau ini cukup Bapak rencanakan, terapkan langkah-langkahnya. Selesai, lihat hasilnya gimana. Tetap namanya karya tulis ilmiah karena proses Bapak dalam menulis itu mulai dari masalah sampai ke kesimpulan. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kemudian ada best practice A, best practice B yang sama, terus saya adopsi. Meniru boleh, tetapi salah satu karakteristiknya ada sesuatu kekhasan yang Bapak tambahkan dari best practice sudah Bapak adopsi. Ada suatu pembeda jadinya. Tadi kan salah satunya inspiratif dan inovatif. Pak Theo PBL. Bapak ini PBL. Nah, Bapak ngambil PBL juga, tapi sekarang konteksnya adalah sekolah saya. Ini PBL yang harus bagaimana ini? Gitu caranya. Sehingga punya Bapak adalah keaslian milik Bapak dengan menambahkan satu unsur pembeda dari best practice yang sama tadi. Itu aja mungkin penjelasannya. Jadi ada pembedanya. Biasanya kalau ada kami ketemu best practice yang banyak, ini sudah sering nih PBL. Udah nggak ada pembedanya, udah nih pasti poin skornya minimal jadinya. Tapi kalau best practice, ini sudah sering, tapi dia ada ininya. Nah, itu sudah ada mulai pertimbangan untuk meningkatkan skor. Itu mungkin penjelasan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Masih ada satu lagi Pak? Sudah ya? Pak Rijaldi tadi sudah terjawab? Sudah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk jawaban dari Pak. Masih ada yang mau bertanya lagi? Enggak ya? Benar kata Pak Theo. Pikirannya udah pengen cepat pulang aja. Ya. Baik. Ada 2 penanya? Masih? 1. 2. Boleh? Iya. Nanti mudah-mudahan sama pertanyaannya. Bu maju, mana tadi yang bertanya? Ayo Bu, cepat Bu. Oke, maju Bu. Ibu ini di setiap acara saya nanya mulu. Nambah pinter, sini maju cepat. Nih, iya, bisa. Ini teman saya, ini sering di kegiatan sama saya. Jangan diambil hati, kisahnya aja. Oke, ini ciri-ciri orang pinter ya Pak Theo ya, banyak nanya. Oke, silakan, maju dikit yuk. Oke, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan nama Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Ibu Agate, saya guru IPA di SMP Negeri 2 Salat. Yang saya ingin tanyakan tentang publikasinya Pak. Apabila kita sudah menulis, kemudian kita publikasikannya kemana? Mungkin seperti tadi kalau saya dengar di satu kabupaten masuk ke Sintang 4. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Lanjut Ibu, silakan. Terima kasih Pak. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya di bagian instrumen penilaian pada bagian dampak. Di situ ada yang B itu penguatan kelembagaan. Saya tolong diberikan contoh sedikit pemaparannya bagaimana kita menuliskan dampak dalam kelembagaan di dalam best practice STAR itu tadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut. Terima kasih, saya Nova Kristia dari SMP 2 Kapuas Ilir. Pertanyaan saya adalah, menurut Bapak, manakah yang lebih cocok untuk kami terapkan di sekolah kami? Apakah penulisan best practice yang berdasarkan metode STAR atau menggunakan Bagja? Karena dari tahapan STAR dan Bagja itu sebetulnya mirip, dengan hasil akhir itu sama-sama umpan balik, baik dari permasalahan yang kita hadapi maupun juga dari solusi yang kita tawarkan. Tetapi pasti
ada perbedaannya. Nah, bagi kami guru mana yang lebih cocok, yang pastinya bisa menjawab kebutuhan, karena kami guru adalah agen perubahan yang pasti harus membawa siswa kami ke arah yang lebih baik, karena kami menuntun siswa kami kepada kodratnya secara utuh. Nah, jadi menurut Bapak, mana yang lebih baik dan lebih gampang untuk diterapkan? Karena sesuai dengan umur pasti untuk menulis itu malasnya dan juga segan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nova. Ini pasti guru penggerak nih pakai alur bagja. Tepuk tangan untuk 3 penanya. Iya, mendapatkan bingkisan. Baik, silakan Pak Theo. Alur bagja. Oh, itu guru penggerak mesti. Iya. Bangun mimpi, bangun tidur. Oke, dari pertama dari Bu Agate, kalau publikasi, kalau pengalaman kami membantu memfasilitasi. Kalau Bapak Ibu punya artikel ilmiah hasil riset, atau artikel ilmiah hasil best practice, kalau yang kabupaten tertentu itu, karena kebetulan IPA, jadi mereka kami fasilitasi untuk mensubmit di jurnal-jurnal yang terkait dengan bidang keilmuan di artikel itu. Jadi kami yang membantu untuk submit. Jadi kami ajarkan untuk submit, kemudian sampai kepada proses revisi dari pengelola jurnalnya. Itu. Publikasi kemana ini bergantung dengan bidang keilmuan dari si penulis artikel. Tentu saja kalau dia guru mata pelajarannya IPA, pasti akan berbeda jurnalnya dengan guru mata pelajaran IPS. Karena setiap jurnal itu punya skop bidang masing-masing. Ada jurnal yang khusus memfasilitasi bidang IPS, ada yang bidang IPA, ada yang bidang pendidikan fisika misalkan. Ada yang keolahragaan, ada yang tentang seni, ada yang tentang bahasa, itu jurnalnya banyak. Beda-beda. Tetapi saran kami ketika Bapak Ibu submit ke jurnal, lihat akreditasi jurnalnya. Sama kalau kita mau menyekolahkan anak, kan kita lihat akreditasi sekolahnya. Kalau kita mau submit, mengirimkan artikel kita ke jurnal tertentu, lihat akreditasi jurnalnya. Akreditasi jurnal itu namanya SINTA. Jadi kalau Bapak Ibu buka jurnal ada SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kayak ranking 1, ranking 2, ranking 3, sampai ranking 6. Kalau dia sudah punya SINTA, punya akreditasi, berarti si jurnal itu sudah punya proses seleksi yang ketat, punya seleksi review yang ketat juga dia. Gitu. Tapi kalau dia nggak punya akreditasi, Bapak Ibu kirim hari ini artikelnya, besok sudah terbit. Tapi kalau jurnalnya sudah punya akreditasi, hari ini Bapak Ibu kirim, itu nanti proses reviewnya bisa 2 minggu. Baru dikirim revisinya, perbaiki dulu, kita perbaiki, kirim lagi, dia revisi lagi, perbaiki, kirimnya lagi gitu. Paling cepat 1 bulan baru selesai itu publikasi, proses publikasinya. Nah, itu saran. Jadi publikasi kemana? Tergantung dari bidang keilmuan. Kalau ke bidang pendidikan sains atau IPA atau fisika, kimia, biologi, saya bisa membantu. Ya, saya bisa membantu untuk membantu Bapak Ibu guru yang ada di Kapuas sini. Bisa kami bantu untuk mempublikasikannya. Termasuk memperbaiki artikelnya juga bisa. Dan itu tidak berbayar, free aja. Free. Tapi untuk publikasi ke jurnal orang tuh pasti bayar kan tuh. Pasti ada biaya fee-nya ke orangnya. Kemudian yang sempat saya baca sebentar nih. Best practice STAR. Baca. Sebenarnya gini, kan ada teorinya tidak ada metode yang lebih baik dari metode yang lain. Mana Ibu yang tanya tadi? Teorinya gini Bu, jadi teori pembelajaran ya maupun riset tidak ada metode yang lebih baik dari metode yang lain. Karena masing-masing metode pasti punya kelemahan, juga pasti punya kelebihan. Sekarang bergantung dari sense Bapak Ibu mau gunakan yang mana. Kalau STAR mudah, oke silakan berdasarkan analisis Ibu. Kalau si waktunya gampang, silakan digunakan. Jadi saya nggak bisa jawab, tergantung dari analisis Ibu. Mana yang paling, menurut Ibu paling bisa Ibu lakukan. Yang paling bisa Ibu perankan untuk Ibu lakukan. Nah gitulah bahasanya. Kalau kira-kira STAR-nya nggak bisa saya perankan, nggak bisa saya lakukan, oke saya beralih ke sini aja, pakai yang ini. Tapi kalau yang ini susah, oke saya STAR. Tapi kata kuncinya, pahami dulu metodenya masing-masing. Gitu. Terus kan kita bisa mengukur bahwa ini bisa saya lakukan. Itu jawabannya. Kemudian dampak penguatan kelembagaan, konteksnya adalah berkaitan dengan, mana ibunya tadi? Ibu yang bertanya. Kelembagaan dalam konteks sekolah nih ceritanya Bu. Kelembagaan sekolah.
Ketika Ibu sudah berhasil menceritakan keberhasilan pembelajaran, baik itu dalam best practice atau laporan riset, maka di situ harus ada narasi bahwa ini adalah sebagai bagian dari pengembangan keprofesionalitasan Ibu. Otomatis kalau ada bunyi itu, ini berkaitan dengan lembaga, dengan sekolahnya. Itu kuncinya di situ. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Theo. Udah ya? Pulihkankah kita? Nyaman dipukul, nah belnya. Baik. Pak Theo udah. Baik, Bapak Ibu, barangkali waktu 1 jam untuk membedah kajian penulisan tentang best practice dengan metode STAR nggak cukup ya Pak ya. Itu 2 SKS ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan lain waktu Pak Theo masih berkenan untuk membimbing kami guru-guru di Kabupaten Kapuas dalam penulisan. Pastinya juga bukan cuma tentang penulisan ya Pak Theo ya, banyak. Pak Theo ini kalau saya lihat CV-nya itu 3 lembar, itu tentang model-model pembelajaran. Makanya ketika beliau menjuri saya di bedahnya di model-model pembelajaran. Betul-betul luar biasa. Terima kasih Pak Theo untuk sharing ilmunya bersama kami. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi pastinya akan sangat bermanfaat buat kita semua. Kita doakan sukses selalu buat Pak Theo. Dan tepuk tangan kita akan menghantarkan Pak Theo untuk kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih Pak Theo. Iya.